Tangan Rasman Arif Nasution dalam membantu Lora Mezani terhindar dari polemik dengan ibundanya Nikita Mirzani, kini justru menuai sebuah babak baru yang semakin panas. Hal itu pun terjadi lantaran Loli akhirnya diserahkan kepada pihak keluarganya setelah pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Loli pun telah selesai. Meski hal itu menimbulkan kekecewaan dan juga banyak pertanyaan dari Rasman. Lalu seperti apa keseriusan dan kesiapan Rasman serta sang istri Ade Suryani untuk mengadopsi Loli dengan memperlihatkan kamar pribadi untuk Loli di rumah mereka yang lengkap dengan berbagai fasilitas yang begitu nyaman. Benarkah untuk menyambut Loli tinggal di rumahnya, Rasman dan sang istri sudah menyiapkan seorang ustadz untuk membimbing Loli dalam mengaji? Hingga Ibu Ade pun bahkan telah menyusun jadwal kegiatan harian untuk Loli, di mana dengan jadwal tersebut diharapkan rutinitas Loli selama berada di kediamannya nanti bisa lebih teratur dan juga produktif. Selain itu, seperti apa juga Rasman Nasution yang menyebut adanya dugaan pemaksaan terkait pemindahan Loli dari Rumah Sakit Polri? Benarkah kecurigaan Rasman itu pun berdasarkan pada dugaan kebohongan Nikita yang sempat menyebutkan bahwa dirinya sudah menjenguk Loli ketika Loli berada di safe house. Namun nyatanya Loli pun justru mengaku tidak pernah dijenguk oleh ibunya, hingga hal itu pun juga dibenarkan oleh pihak safe house. Dan bagaimana pula Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukum dari Nikita Mirzani yang akhirnya angkat bicara terkait pemindahan Loli dari Rumah Sakit Polri, di mana menurutnya Loli adalah anak kandung dari Nikita Mirzani yang secara hukum berhak sepenuhnya untuk menempatkan Loli di tempat yang lebih aman demi menghindari adanya kesalahpahaman yang lebih jauh antara ibu dan anak. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kabar mengenai Loli, anak Nikita Mirzani yang telah dijemput dan dipindahkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati oleh pihak Nikita Mirzani dan juga beberapa pihak lain. Beberapa waktu lalu, Loli memang sempat menyatakan keinginannya untuk diadopsi oleh Rasman dan tidak ingin lagi bersama Nikita Mirzani sang bunda. Tak hanya merespon positif, Rasman pun juga menunjukkan keseriusannya dengan menyatakan kesiapannya untuk mengadopsi Loli. Lebih menarik lagi, niat Rasman dan istrinya pun ternyata tidak main-main. Mereka pun bahkan telah menyiapkan kamar pribadi untuk Loli di rumah mereka, lengkap dengan berbagai fasilitas seperti kasur, televisi, AC, meja belajar, dan juga fasilitas lainnya yang begitu bersih dan juga nyaman sebagai bentuk keseriusan untuk menyambut kehadiran Loli sebagai bagian dari keluarga mereka. Maka seperti inilah istri Rasman, Ade Suryani, yang menunjukkan kamar Loli yang akan ditempatinya setelah diadopsi nanti, di mana kamar Loli tersebut sebelumnya adalah milik anak bungsu Rasman dan istrinya. Namun dengan tidak tahu lagi keberadaan Loli saat ini, Rasman dan sang istri pun mengaku sedih menantikan Loli untuk menempati kamar yang sudah mereka siapkan. Ya, lantai 2. Karena di lantai 1 kamar tamu sama kamar ajudan. Enggak, kita dikasih kamar yang bagus lah. Namanya juga anak kan. Rumah kami tidak mewah, sederhana saja. Karena
Karena kami katanya kan, kata maknya kami kan bukan orang kaya, ya beginilah kami apa adanya. Nih, iya nanti kalau misalnya Loli tinggal di sini ya di sini. Tuh. Ini Khalif, anak saya. Kan zaman Khalif kan tidur sama saya, gitu, sama kami tidurnya. Kamar mandinya di sini, tuh. Iya, disediain semua tuh di sini, gitu. Pokoknya, insya Allah nyaman lah. Loli minta pengen tinggal sama kami 4 bulan aja katanya gitu. Karena kan dia pengen 4 bulan lagi kan dia udah dewasa, 18 tahun, 28 Mei. Ini udah 18 tahun. Ini ada PS juga bisa main sama anak saya nanti di sini, gitu. Ada Netflix, itu nyaman gitu. Bakal nanti kan kayak saya bilang ke Loli, kalau sama kami tidak bisa bangun siang gitu kan, ada harus bangun subuh, sholat subuhnya gitu, ada waktu main, waktu belajar, waktu sholat, waktu misalnya kalau pokoknya kita kasih tahu tuh waktu-waktu begini lo didiknya lo gitu. Miris, sangat miris. Saya waktu itu sempat menangis ya. Nangis lihat Loli, saya peluk Loli. Kamu sabar nak, kamu kuat nak. Saya bilang gitu kan. Mungkin ini jalan hidup kamu, dikasih Allah. Jadikan ini sebagai ujian buat kamu. Insya Allah nanti bakal berbuah manis dengan kesabaran kamu ini. Jadi kita tuh tidak seperti yang digembar-gemborkan yang di luar kan, yang KTP lah katanya, yang paps inilah itu ada kita gitu, ada orang yang ngejebak Baresman gitu, nggak tahu ya kok kita disebeginikan. Tapi ya sudahlah, kembali kepada Allah aja. Mudah-mudahan ini semua ladang amal aja bagi kita, difitnah kan, di kata-katain gitu. Yang lebih tahu Bang Rasman tuh kan kita dan keluarga. Ya, kepedulian Ibu Ade terhadap Loli memang begitu besar. Selain menyiapkan kamar yang begitu nyaman, Ibu Ade juga menyebut telah menghadirkan seorang ustadz untuk membimbing Loli dalam mengaji yang akan dilakukan setiap selesai sholat. Tak hanya itu, Ibu Ade bahkan telah menyusun jadwal kegiatan harian untuk Loli, di mana dengan jadwal tersebut diharapkan rutinitas Loli selama berada di kediaman nanti bisa lebih teratur dan juga lebih produktif. Kami kan di sini kan anak saya kan ngaji tiap hari, panggil ustadz ke sini. Nanti kan Loli bisa ikut ngaji sama anak saya gitu, bareng ustadz, sholat di sini gitu. Oh, ada aqua juga tuh kayaknya. Apa? Ngaji. Iya, udah ngaji tuh. Bisa ngaji. Ini ada jus-jusnya. Anak saya ngaji, kami ngaji di sini semuanya. Saya, anak saya, ustadz datang tiap hari ke rumah gitu. Karena kan kalau di TPA anak saya kan udah gak ada waktu karena pulangnya sore kan, kasihan nanti terlalu capek kan. Jadi kita panggil guru ngaji ke rumah gitu. Jadi kita semuanya di rumah ngaji bareng ustadz gitu. Mengejutkannya, Bu Ade menunjukkan kepedulian luar biasa dengan menyiapkan beberapa keperluan untuk Loli, termasuk pakaian. Menurut pengakuan Loli, saat pertemuan mereka beberapa waktu lalu, ia pun menyebutkan bahwa ia tidak memiliki baju yang cukup. Melihat hal tersebut, Bu Ade pun segera bertindak. Dan beruntungnya, berkat ukuran tubuhnya yang tidak jauh berbeda dengan Loli, Bu Ade mengaku tidak kesulitan saat akan menyiapkan pakaian yang cocok untuk Loli, terutama baju berlengan panjang yang sesuai untuk dipadukan dengan hijab. Mengingat Loli saat ini pun sudah berhijab. Kita kan sama Loli kayak sama aku seukuran gitu loh kan, karena aku ngelihat Loli kan gak punya baju, dikit kan, jadi kayak bisa umuran seukuran lah kita gitu. Kita rapi. Jadi nanti Loli diajarkan juga untuk rapi. Iya, harus diajarin rapi harus, karena kan Baresman orangnya memang
apa ya kayak iya OCD-nya tuh lebih kebersihan gitu. Dia OCD lebih kebersihan gitu. Iya. Saya juga udah nyiapin jilbab tuh, karena kan Loli kan pakai jilbab tuh. Saya salut loh sama Loli. Dia itu sampai sekarang masih pakai jilbab kan. Itu saya salutnya gitu. Iya, di situ berarti kayak anak ini kayaknya masih bisa diatur lah, anak ini lah bisa lah, karena kan dia seperti saya bilang tadi, dia tuh seperti ini menunjukkan keprotesan dia, dia kayak cari perhatian, pengen disayang, itu aja sebenarnya sih anak ini sebenarnya tujuan dia seperti itu kalau dari mata saya melihat Loli ya gitu. Karena saya lihat Loli gak punya baju kan, saya beliin baju karena kan ini kan dia berjilbab, jadi saya kasihin, saya cariin yang apa, yang tangan panjang. Nah ya nih, ya, iya karena saya bukan hanya dengan Loli ya, dengan orang yang baru kerja datang ke rumah nih, misalnya nih ART kan, di rumah dia bajunya nggak ada misalnya kan, pasti tuh saya beliin gitu, tanya deh sama orang ini. Bang Rasman juga gitu, soalnya lihatnya kan kita pergi sama apa, sepatunya mana apa, jadi Bang Rasman beliin gitu. Jangankan Loli, orang yang di rumah aja pun, misalnya kerja di rumah pun, misalnya kalau kita lihat misalnya dia nggak ada baju, nggak ada sendal atau nggak ada apa, kita yang beliin gitu, apalagi Loli kan gitu. Jadi sama, jadi kita beliin. Ini kan masih baru tuh, masih ada nih apanya mereknya kan, karena masih baru kan. Iya, ini Loli, tante udah siapin baju kamu kemarin katanya, kan kata ibunya tuh, ya udah ambil aja kata gitu kan. Ya udah nggak apa-apa nih, karena karena kebetulan Loli nggak ada kurangan baju, saya lihat saya beliin itu nih, saya beliin nih ini juga baru ini baru tuh baru tuh, ini adem nih bajunya nih, karena saya juga sukanya adem kan tuh, jadi ini kan tangan panjang ini juga, iya kita beliin kemarin bajunya gitu. Udah nyaman kan di rumah, anduk beliin baru juga ini gitu. Tak hanya menyediakan kamar yang nyaman dan juga memenuhi kebutuhan pakaian Loli, rumah keluarga Rasman juga dilengkapi dengan fasilitas yang menarik, seperti halnya kolam renang. Dan dengan keberadaan kolam renang ini diharapkan bisa menjadi hiburan bagi Loli selama berada di rumah Rasman. Tak hanya itu, Loli pun juga dapat bermain dengan kucing peliharaan keluarga Rasman yang begitu lucu dan menggemaskan bernama Cimon, milik anak dari Ibu Ade dan Rasman. Kan si kecil kan suka berenang, jadi bisa nih bareng. Nah Loli kan suka kucing kan, kita juga punya kucing tuh. Iya, namanya Cimon. Iya. Ini bisa dia buat stres. Iya dong, bisa bareng Khalif main di sini gitu. Iya. Boleh kan, Khalif suka berenang. Kalau saya jarang gitu, Khalif yang doyan berenang. Pokoknya buat Loli nak, semangat ya nak ya. Tante sama Om sayang sama Loli. I love you Loli. Lantas, seperti apa pula Rasman Nasution yang menyebut adanya dugaan pemaksaan terkait pemindahan Loli dari Rumah Sakit Polri? Benarkah kecurigaan Rasman itu pun berdasarkan pada dugaan kebohongan Nikita Mirzani yang sempat menyebutkan bahwa ia pun sudah menjenguk Loli ketika berada di safe house. Namun nyatanya Loli pun justru mengaku tidak pernah dijenguk oleh ibunya. Hingga hal itu pun juga dibenarkan oleh pihak safe house. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari, dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.
Loli meninggalkan rumah sakit Polri. Kemarin, Rasman Nasution terlihat mendatangi Komnas HAM. Pengacara itu mengadukan dugaan pelanggaran HAM yang dialami oleh Loli, di mana langkah tersebut ia ambil setelah melakukan konsultasi dengan beberapa pihak. Ya, dalam keterangannya, Rasman pun mempertanyakan langkah pemindahan Loli dari rumah sakit Polri ke tempat lain yang menurut Rasman dilakukan secara diam-diam dan tidak melibatkan dirinya. Kecurigaan Rasman ini pun berdasarkan pada dugaan kebohongan Nikita Mirzani yang sempat menyebutkan bahwa ia sudah menjenguk Loli ketika di safe house. Hal ini pun tentu bertentangan dengan pengakuan Loli yang menyebut dirinya tidak pernah dijenguk oleh ibunya, dan hal itu pun dibenarkan oleh pihak dari safe house. Sangat khawatir dia ditempatkan di tempat yang tidak sepatutnya, belajar dari dua pengalaman, UK safe house dan Kramat Jati Polri. Apa sih susahnya? Kalau saya lihat dia emang kenapa ditutup-tutupi dari saya? Toh Loli saya yang bujuk sesuai dengan permintaan mereka. Di situ saya aneh, ada apa ini gitu, makanya kita kejar. Saya takut dia malah diancam, ditekan dan lain sebagainya. Kita ya kalau melihat ada sesuatu yang tidak baik dilakukan orang lain, ada ribut di tetangga, anak terancam, tetangga itu wajib melaporkan itu. Apalagi dia udah cerita ke kita, ya wajib. Nah makanya penyidik nanti ada urusannya, Irwasum, Propam, ya kementerian, ada internal. Tapi institusi yang berhak memeriksa institusi dari perilaku oknum itu adanya di mana? Ombudsman. Kan dia bilang tidak ada ibu di dunia ini yang tidak sayang dengan anaknya. Salah. Banyak loh ibu yang bunuh anaknya, banyak ibu yang bunuh anaknya, banyak ibu kriminal kepada anaknya. Dan NM apa yang dia buat kepada anaknya? Dia bohong, dia bilang 55 bulan nggak pernah datang kok. Kalau di mata saya dia bukan ibu yang baik. Saya menduga ya, kenapa tengah malam jam 11 malam? Kenapa? Apa susahnya memberitahu saya? Masa Anda lihat dia lari ke saya bawa kantor polisi, kemudian saya disuruh bujuk, saya bujuk, kemudian udah mau dia, saya ditinggalin. Namanya apa ini? Apa namanya? Ya ini sengaja dibuat untuk membohongi saya. Maka saya dikadali, saya merasa dikadali, saya merasa dibohongi. Terlepas hak dan kewajiban, emang begitu kita? Tidak bisa juga. Kalau ada anak yang dia dianiaya, dia tertekan, wajib kita suarakan. Apalagi udah ada suratnya juga di kita kan. Masih dalam kesempatan yang sama, pihak Rasman juga menyoroti terkait pendampingan hukum yang berhak didapatkan oleh Loli. Menurut tim Rasman, Loli pun berhak mendapatkan kebebasan dan juga perlakuan secara manusiawi dan juga pendampingan hukum, di samping Loli sendiri belum pernah mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Ade Suryani, istri dari Rasman pun juga turut mengungkapkan bahwa menurut pengakuan Loli, sejak kepulangannya dari UK, Loli pun masih berharap agar pintu rumah dibukakan oleh Nikita Mirzani untuknya. Namun sampai saat ini, Loli pun justru dipindahkan tanpa persetujuan. Di samping itu, Rasman kemudian juga akan meminta pihak Ombudsman untuk memeriksa pengelolaan safe house yang diduga telah melanggar prosedur dalam menangani pemindahan Loli. Ada 3 poin dugaan pelanggaran hak asasi anak terhadap Laura Mirzani yang kami terangkan kepada Ibu Nisa dan juga kepada Ibu Tri. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia diatur bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan tumbuh kembang yang baik. Kami atau Pak Rasman tadi telah menjelaskan, telah menerangkan bagaimana kondisi Loli mulai dari umur 13 tahun, yang ini adalah keterangan dari Loli sendiri, di mana semenjak umur 13 tahun Loli kerap mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya. Sampai Loli berangkat ke UK, London, Loli juga kerap mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya. Bahkan dia tidak dibiayai dan dibiarkan terlantar di London.
Nah, kondisi ini tadi yang diceritakan oleh Pak Rasman. Dan kami memohon kepada Komnas HAM untuk segera turun dan memeriksa ibu kandung dari Laura Mezani atau Nikita Mirzani. Kemudian yang kedua, tentang hak mendapatkan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Loli sempat putus pendidikannya di London. Itu karena kondisi dia sudah tidak memiliki biaya dan pemerintah London itu mengharuskan seseorang itu yang menempuh pendidikan harus ada biayanya dan harus ada penanggung jawabnya. Sehingga dia harus deportasi pulang ke Indonesia. Ketika dia pulang ke Indonesia, terjadilah permasalahan hukum ini. Adanya laporan Nikita Mirzani di Polres Jakarta Selatan membuat Loli menjadi tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemen PPA, KPAI, dan juga PPA menempatkan Loli ke dalam safe house. Yang mana ini sudah sampai sekitar 5 atau 6 bulan. Dan ini membatasi dirinya untuk mendapatkan pendidikan. Ketika di dalam safe house, Loli bercerita kepada saya ketika kemarin lari, dia beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk kembali sekolah dan belajar. Tetapi tidak sama sekali difasilitasi oleh pihak kementerian atau pihak pengelola safe house. Jadi ini adalah dugaan pengambilan kemerdekaan dari Laura Mezani. Yang ketiga, poinnya adalah pasal 66 bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif. Terkait dengan kebebasan, saya pikir kita semua adalah saksi betapa Loli tidak diberikan kebebasan selama dia dilaporkan oleh ibu kandungnya. Penempatan dia ke dalam safe house dan juga hari ini kami tidak tahu dia ada di mana. Ini adalah perbuatan perampasan kebebasan dirinya. Loli dalam setiap pemeriksaan tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum. Padahal Loli sendiri selalu menyatakan bahwa dia hanya percaya kepada Pak Rasman Arif Nasution, baik sebagai orang yang akan mengasuh dirinya dan atau orang yang akan menjadi penasehat hukumnya untuk setiap permasalahan dirinya. Berarti di sini ada dugaan permainan dari penyidik dan atau apakah kami terlibat dalam hal ini yang seharusnya meminta kami dalam setiap pemeriksaan itu untuk menjadi pendamping Loli. Tetapi selama ini tidak pernah sekalipun kami diberitahukan, kami tidak pernah dipanggil untuk mendampingi Loli. Sehingga 3 poin ini menjadi dasar dan alasan yang kuat untuk Komnas HAM segera bertindak untuk memeriksa 3 lembaga dan juga 1 orang ibu yang bernama Nikita Mirzani. Saya di sini hanya berharap Loli dalam keadaan baik-baik saja, aman, dan berada di tangan orang yang tepat. Kita tidak boleh melupakan dan menutup mata. Ketika Loli di UK, dia tidak lagi lanjut sekolahnya dan ditelantarkan oleh ibunya. Kemudian ketika dia pulang ke Indonesia, dia pulang ke rumah ibunya bukan sekali 2 kali, tapi berkali-kali tetap tidak dibukakan pintu. Lalu dia ditaruh di safe house. Pada malam itu, Loli ngomong sama kita. Dia berharap ibunya datang. Saya berharap ibu saya datang, tante. Tapi apa? Ibunya tidak sama sekali pernah datang selama 5 bulan lalu di safe house. Dan itu dibenarkan oleh pihak safe house. Dan setelah dari sini, saya juga dengan Saudara Rahmat akan ke Ombudsman. Kenapa ke Ombudsman? Sebagaimana saya dapat informasi dan kita ketahui bersama bahwa Ombudsman berhak melakukan proses pemeriksaan terhadap sesuatu hal terkait dengan maladministrasi dan lain-lain. Yang ini kami anggap adalah sebuah pengingkaran yang dilakukan kepada saya tanpa dikoordinasikan. Lantas seperti apa Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani yang akhirnya angkat bicara terkait pemindahan Loli dari Rumah Sakit Polri?
di mana menurutnya Loli adalah anak kandung Nikita Mirzani yang secara hukum berhak sepenuhnya untuk menempatkan Loli di tempat yang lebih aman demi menghindari adanya kesalahpahaman yang lebih jauh antara ibu dan anak. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa, melihat polemik terkait pemindahan Loli yang ditanggapi begitu serius oleh Rasman Arif Nasution, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani akhirnya angkat bicara. Menurut Fahmi, Loli adalah anak kandung Nikita Mirzani, sehingga secara hukum Nikita Mirzani memiliki hak penuh untuk menentukan tempat terbaik dan lebih aman bagi putri sulungnya itu. Lebih lanjut, Fahmi Bahmid pun juga menjelaskan bahwa keputusan ini diambil tidak lain untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman lebih jauh antara Nikita Mirzani dengan Loli. Selain itu, terkait pemindahan Loli dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Fahmi Bahmid pun juga menegaskan bahwa lokasi baru tempat Loli dipindahkan akan dirahasiakan rapat-rapat demi melindungi privasi dan juga keamanan. Namun, Fahmi menjelaskan bahwa proses pemindahan Loli berlangsung dengan pengawalan yang ketat, di mana Loli diantar oleh 4 mobil, yakni mobil Fahmi Bahmid sendiri, mobil kerabat yang merupakan bude dari Loli, mobil kanit beserta penyidik, serta 1 mobil yang membawa rombongan. Mengenai siapa rombongan tersebut, Fahmi Bahmid pun tidak memberikan rincian lebih lanjut dengan alasan yang sama, yakni untuk menjaga privasi. Hari Jumat kejadiannya, dan itu atas persetujuan daripada pihak Rumah Sakit Polri. Jadi seperti itu, tidak ada sesuatu yang dipaksakan. Sekarang dia dalam keadaan santai, tenang, happy, Lauranya. Itu adalah bentuk kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kita bawa, bahkan kita antar itu mobilnya dia di depan, di belakang ada mobil dari penyidik, ada mobil saya, ada mobil bude. 4 orang yang mengantar. Silakan tanya kepada Bu Kanit. Jadi Bu Kanit ikut, penyidiknya yang lain ada ikut, saya ikut, budenya ada mobilnya ikut. Pada intinya Laura itu anaknya Nikita Mirzani, sepenuhnya hak Nikita Mirzani sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan itu adalah keinginan dari ibu kandungnya supaya Laura ditempatkan di tempat yang lebih eksklusif lagi, biar dia lebih tenang, lebih santai. Jadi tidak ada hal-hal lagi yang menyebabkan kesalahpahaman antara ibu dan anak seperti itu. Yang jelas budenya saya minta turun tangan karena yang tahu budenya saya sama Nikita dan Laura. Jadi di saat tertentu memang kita harus meminta bantuan kepada orang yang lebih tua. Itu adalah sebagaimana kebiasaan kita orang Indonesia, kita minta orang tua supaya turun tangan untuk bisa menasehati, memberikan wejangan, memberikan advice lah ya, nasihat dan sebagainya, dan juga meyakinkan kepada Laura tidak ada apa-apa, ada bude yang nanti akan mengantarkan kamu, dan bude akan kapan saja bude akan selalu datang untuk menjenguk Muna. Itu pesannya bude, sehingga Lauranya tenang, santai jalan, naik mobil, diantar dengan 4 mobil. Diantar kemana? Tidak perlu saya jelaskan. Yang jelas yang mengantar saya, yang mengantar itu ada mobilnya bude, yang mengantar ada kanit beserta penyidik, dan ada 1 rombongan yang tidak perlu saya jelaskan. Siapa?
Itu menjadi rahasia saya dan itu menjadi kewajiban saya untuk menutup informasi ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.